Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini tetap semangat ya. Kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Nah, ini bagian 104 ya. Materi kita berpindah ke imunologi serologi. Bagian sesi 4 ya, yang sebelumnya sudah kita membahas sesi 3, ini bagian yang keempat. Kedalamannya untuk diploma 3 dan diploma 4 mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik yang akan melakukan uji kompetensi, yang mana soal-soal ini berbasis kompetensi studi kasus imunologi serologi. Nah, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Di channel ATL Indonesia, dan teman-teman yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Soal nomor 1, seorang ATLM melakukan pemeriksaan tubek pada suatu sampel sesuai dengan permintaan dokter. Hasil pemeriksaan tidak terbentuk warna. Apakah tindakan yang harus dilakukan selanjutnya? Yang A, mengulangi pemeriksaan dengan menggunakan sampel yang sama. Kemudian yang B, mengevaluasi reagen yang digunakan untuk pemeriksaan. Kemudian yang C, meminta kepada pasien untuk pengambilan darah ulang. Kemudian yang D, mengeluarkan hasil sesuai dengan hasil pemeriksaan. Atau yang E, melaporkan hasil ke supervisor. Jadi jawabannya di sini adalah sesuai pembuat soal, yaitu mengulangi pemeriksaan dengan menggunakan sampel yang sama. Ya, ini ya, karena tidak terbentuk warna pada uji tubek. Oke, langsung saja kita pindah ke soal nomor 2, masih di channel ATLM Indonesia. Seorang ATLM mengerjakan pemeriksaan RF, rheumatoid factor atau rheumatoid arthritis factor, semi kuantitatif, untuk mengetahui titernya. Dilakukan pengeceran serum secara serial. Pada label reagen tertulis sensitivitas pemeriksaan adalah 8 IU per mililiter. 8 IU per mililiter. Hasilnya menunjukkan positif terakhir pada tabung kelima. Ya kan? Tabung kelima. Pertanyaannya, berapakah titer sampel tersebut? Yang A 16 mg per liter, yang B 32 mg per liter, yang C 64 mg per liter, yang D 128 mg per dl, atau yang E 256 mg per liter. Oke ya, dari sini jawabannya menurut yang membuat soal itu adalah 256 mg per liter. Oke. Jadi seperti ini ya. Pertama, naskah soal ini tidak matching antara satuan ya. Satuan sensitivitasnya itu IU per mililiter, sementara keluarnya di choice-nya, pilihannya itu adalah miligram per liter. Ini kesalahan ya, kesalahan di konsep soal. Nah, jadi sensitivitasnya ini 8, berarti kan tabung kelima. Jadi pengecerannya tabung pertama itu 2 kali. Kemudian 4 kali, kemudian 8 kali, kemudian 16 kali, kemudian 32 kali, ya kan? 32 kali kan berarti pangkatnya sebanyak 5 kali. Nah, tinggal kita menghitungnya sebanyak itu. 8 dikali berapa? 32 kali. Dapatnya berapa kira-kira teman-teman? Tinggal dihitung ya. Di sini jawabannya adalah 256 mg per liter. Nah, ini saya lupa juga membuatkan catatan penghitungannya pada tabung kelima. 2 kali, 4 kali, 8 kali, 16 kali, 32. 32 anunya pada tabung kelima, lalu dikali 8. Sama dengan 256 IU per mililiter. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3 ya. Seorang ahli teknologi laboratorium medik mengerjakan pemeriksaan ASTO, antistreptolisin O, semi kuantitatif untuk mengetahui
titernya. Dilakukan pengenceran serum secara serial bertingkat ya. Pada label reagen tertulis sensitivitas pemeriksaan adalah 200 IU per mililiter. Hasilnya menunjukkan positif terakhir pada tabung ke-7. Pertanyaannya, berapakah titer pada sampel tersebut? Yang A 160 IU per mililiter, kemudian yang B 320 IU per mililiter, yang C 640 IU per mililiter, kemudian yang D 128 ya kan 128.000 IU per mililiter, ada 12.800 maksudnya. Atau yang E 25.600 IU per mililiter. Jadi di sini satuannya sudah matching ya, berbeda dengan yang soal sebelumnya tadi. Jadi jawabannya di sini kalau tabung ke-7 berarti itu adalah sesuai di sini jawabannya yaitu 25600 IU per mililiter. Nanti teman-teman bisa menghitungnya tabung ke-7 pengencerannya mulai dari 2 kali, 4 kali, 8 kali, kemudian 16 kali, 32, setelah 32 6 4 128 dikali 200 keluarnya 256 ya kan. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 ini perhatikan pada gambar itu ada gambar ada situ 1 2 3 4, kemudian ada A B C barisnya ya, baris dan kolom. Dan lihat kemudian nomor 1 nomor 2 itu tidak ada, kemudian yang nomor 3 itu tidak terjadi aglutinasi ya kan, hemaglutinasi, sementara yang 4 itu terjadi hemaglutinasi. Nah di situ kita bisa melihat. Nah naskah soalnya sebagai berikut. Pemeriksaan treponema pallidum hemaglutinasi TPHA dikerjakan pada sebuah mikroplet. Pada baris sumuran A, yang A kita bisa melihat, berisi diluen dan serum. Kemudian barisan sumuran B berisi diluen dan serum kontrol positif. Ya kan? Barisan sumur C, ya kan, berisi diluen dan serum kontrol negatif. Nah, sudah yakin kan di situ? Dan pada kolom nomor 3 ditambahkan dengan sel kontrol, sedangkan pada kolom sumuran nomor 4 ditambahkan sel tes. Reaksi belum kadaluarsa. Pertanyaannya, bagaimana hasil pemeriksaan TPHA tersebut? Yang A positif, yang B negatif, kemudian yang C valid, atau yang D invalid, atau E intermediat. Jawabannya di sini kita bisa melihat adalah invalid. Invalid. Kenapa invalid? Nah di sini invalid ini kalau diuji itu salah satunya terganggunya pada uji tes di kontrolnya ya. Nah ini oke, kita lihat di gambarnya, tinggal teman-teman mematchingkannya bahwa yang sumuran B itu kontrol positif ya kan. Kemudian kontrol positifnya itu kita bisa melihat dan tidak mengalami aglutinasi. Kemudian yang di sumuran yang C ya kan berisi diluen dan serum kontrol negatif ya kan. Nah itu juga itu oke saja. Nah jadi dari sini kita bisa melihat ini adalah invalid. Nah bagi teman-teman yang berpengalaman memeriksa TPHA, silakan memberikan jawaban atau komentarnya atas soal nomor 4 ini ya, supaya lebih jelas. Karena saya tidak begitu mendalami ilmu imunologi serologi. Bukan pengajar imunologi serologi, tapi ke arah kimia klinik hematologi. Nah kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Seorang ATLM puskesmas setempat melakukan pengambilan sampel darah 25 orang PSK untuk diperiksa kemungkinan menderita sifilis. Untuk efisiensi biaya dilakukan pemeriksaan screening terlebih dahulu. Pertanyaannya,
Apa parameter untuk pemeriksaan tersebut? Yang ARPR, yang BRA, yang CRF, yang DASTO, yang TPHA. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah RPR, Rapid Plasma Reagin. Jadi RPR ini memang untuk screening pemeriksaan adanya sipilis ya. Nanti kalau sudah screeningnya memberi hasil positif, maka nanti bisa dilanjutkan ke uji konfirmasi, uji penegas dengan pemeriksaan misalnya TPHA, Treponema pallidum hemagglutinasi. Karena perbedaannya keduanya ini, kalau RPR ini non treponemal, kalau TPHA adalah treponemal. Lanjut kita pindah ke soal nomor 6. Seorang ATLM di laboratorium imunologi saat bertugas menerima sampel dari bangsal kulit kelamin. Nah, ruang perawatan di kulit kelamin berupa serum dengan surat pengantar yang meminta pemeriksaan PDRL. Berarti kan ini hebat nih, di ruang bangsal sudah bisa mengolah menjadi serum. Ya memang kontroversi juga sih kalau membuat soalnya ini, ya kan? Pada surat pengantar diagnosis sementara adalah sifilis. Pertanyaannya, apakah dasar reaksi pemeriksaan PDRL tersebut? Yang A presipitasi, yang B tes ikatan komplemen, yang C aglutinasi, yang D ELISA, atau yang E flokulasi. Jadi jawabannya untuk VDRL, Federalist Disease Research Laboratory, itu adalah berdasarkan atas flokulasi antara antibodi treponemal yang ada ditemukan dalam serum bereaksi dengan suatu zat yang mirip dengan antigen treponemal, yaitu ekstrak jantung sapi ya. Ini kardiolipin ditambah kolesterol ditambah lecitin, lalu dilarutkan dengan tambahan karbon ya, karbon hitam, lalu menjadi bentuk flokulasi berupa butiran-butiran halus yang membentuk lingkaran ya pada saat direaksikan di atas rotator atau shaking machine. Lanjut kita pindah ke soal nomor 7. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan VDRL dengan spesimen serum yang telah diambil kemarin dan dimasukkan dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius. Suhunya 4 derajat Celcius ya. ATLM tersebut langsung mengeluarkan serum dan kemudian diteteskan sebanyak 40 mikroliter pada strip. Pertanyaannya, apakah kesalahan yang dilakukan ATLM dalam melakukan pemeriksaan tersebut? Yang A, volume spesimen yang digunakan tidak mencukupi. Yang B, metode yang digunakan tidak sesuai. Yang D, penanganan spesimen yang tidak benar. Yang D, waktu untuk pembacaan hasil kurang lama. Atau yang E, strip pemeriksaan yang digunakan sudah kadaluarsa. Nah, jawabannya di sini yang diinginkan oleh pembuat soal itu adalah C, penanganan spesimen yang tidak benar. Mengapa? Karena di sini esensi soal ini kita sudah bisa melihat adalah spesimen. Jadi jawabannya memang mutlak yang C, karena spesimen yang baru dikeluarkan dari lemari es atau kulkas suhunya 4 derajat Celcius itu masih belum mendekati suhu ruang, masih 4 derajat Celcius. Sehingga harus disesuaikan dulu dengan suhu ruang minimal itu sekitar 5 menit atau 10 menit setelah suhunya sama dengan suhu ruang, misalnya sudah anggap 15 menit. Nah, ini sudah ideal untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian. Mungkin karena mendesak atau karena hal-hal lain yang tidak diketahui oleh si ATLM sehingga masih dalam kondisi sangat dingin, diperiksanya langsung dilakukan pengerjaan tahapan analitik. Sehingga kesalahan di situ ya, seharusnya di praanalitik dululah yang dibereskan dengan cara membiarkan hingga suhu ruang ya. Atau misalnya kalau misalnya setengah beku harus dicairkan dulu sehingga dia mendekati suhu ruang. Nah, di sini untuk volume spesimen ini masuk dalam soal, benar. Metode yang digunakan masuk dalam soal. Waktu tidak disebutkan, tidak perlu dijawab. Kemudian strip pemeriksaan digunakan itu tidak perlu dijawab karena ini bukan strip. Karena pemeriksaan PDRL ini menggunakan sistem
tetes-tetes ya dalam bentuk reaksi flokulasi. Jadi sini memang analisisnya memang harus di penanganan spesimen ya. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke soal nomor 8. Seorang ATLM mengerjakan pemeriksaan CRP, C-reaktif protein fase akut ya, secara semi kuantitatif untuk mengetahui titernya. Lalu dilakukan pengenceran serum secara serial. Pada label reagen tertulis sensitivitas pemeriksaan adalah 6 mg per liter. 6 mg per liter ya. Hasilnya menunjukkan positif terakhir pada tabung keempat. Pertanyaannya, berapakah titer pemeriksaan CRP tersebut? Yang A 12 mg per liter, yang B 24 mg per liter, yang C 48 mg per liter, kemudian D 96 mg per liter, atau yang E 192 mg per liter. Ini tabung keempat ya. Jadi jawabannya di sini adalah 96 mg per liter. Nah, tabung keempat berarti kan pengencerannya sebanyak 2 kali, 4 kali, kemudian 8 kali, lalu 16. 16 dikali 6, maka keluarnya adalah 96 mg per liter. Jadi tingkat pengenceran yang terakhir, tabung keempat dikali dengan 6 mg per liter. Kita pindah, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Nah, perhatikan gambar berikut ini dengan jelas ya. Itu ada gambar, lalu kita lihat dulu. Skema pemeriksaan antigen HIV dengan metode imunochromatografi tes tertera pada gambar di bawah ini. Apakah memang benar? Kita lihat dulu ya. Pertama kita lihat dulu ada sampel pad, conjugate pad, ada membran, ada wicking pad. Nah, jadi di sini tempat meneteskan, tempat bereaksinya konjugat, tempat membran bergeraknya ya. Di zona tes nanti ada wicking. Ini paling ujung ya untuk penyerap absorbernya. Nah, lalu ada control line, ada test line. Ya, jadi ada itulah. Kemudian yang warna kuning itu adalah antibody conjugate to gold nanoparticle. Oke ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya di sini itu ada analit. Nah, analit. Lalu apa yang dilekatkan pada garis tes atau test line pada pemeriksaan pada metode tersebut? Yang A antibody HIV, yang B antigen HIV, yang C komplemen HIV, yang D anti human antibody, yang E anti komplemen. Nah, jawabannya di sini sudah saya perbaiki. Karena di sini yang membuat soal mengatakan antibody HIV di test line. Kalau saya menulisnya di sini memperbaikinya dengan anti human antibody yang sudah dilekatkan di test line, sehingga pada saat kita masukkan analit masuk berupa antibody ya kan, antibody HIV kan, antibody. Nah, antibody tadi itu berikatan dengan antigen. Antigen ya kan, antigen tadi berlekatan dengan antibody. Nah, antibody tadi berlekatan nanti dengan antibody, namanya anti human antibody. Lalu terjadilah garis berwarna merah karena substrat di area tersebut dihidrolisis oleh reaksi enzimatik membentuk warna. Mirip-mirip seperti warna pada ELISA ya. Nah, tapi aplikasinya pada imunochromatografi tes pada kertas lembar nitroselulosa. Nah, di sini yang perlu kita konfirmasi pada gambar ini ada tulisannya antibody conjugate to gold nanoparticle. Itu antibody ya. Oke. Sebenarnya antigen. Harusnya di situ adalah antigen yang berlekatan dengan antibody. Nah, ini kurang tepat ya gambarnya dengan yang diinginkan dalam soal ya. Tapi teman-teman cukup mengingatnya itu bahwa di test line itu biasanya adalah anti human antibody.
Kalau misalnya kalau di dengue nanti ada IgG, ada IgM, atau di COVID-19 itu ada IgG dan IgM. Nah, untuk selanjutnya nanti sisanya kelebihannya akan bereaksi dengan control line. Control line ini bisa menggunakan anti jenis yang lain dari hewan ya, dari hewan. Oke, MOS misalnya yang biasanya dipakai adalah anti MOS digunakan. Nah, kira-kira itu ya teman-teman konsepnya. Untuk melihat konsepnya ini bisa teman-teman melihat di video saya tentang teknik penggunaan pemeriksaan antibodi atau antigen. Itu bisa diwakili dengan pada pemeriksaan anti SARS-CoV-2 ya, COVID-19, baik antigen maupun antibodi. Ada video ilustrasinya. Kita pindah lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Untuk menjamin pemantapan mutu internal pemeriksaan imunologi serologi, maka setiap batch pemeriksaan harus selalu diikuti serum kontrol negatif. Pertanyaannya, berfungsi sebagai apakah serum kontrol negatif tersebut? Yang A mengontrol sensitivitas, yang B mengontrol spesifisitas, yang C mengontrol kompleksivitas, yang C mengontrol homogenitas, atau yang E mengontrol validitas. Jadi jawabannya di sini menurut yang membuat soal adalah mengontrol spesifisitas. Kita tahu bahwa yang namanya spesifisitas adalah memberi hasil negatif pada orang sehat. Ya kan? Berarti ini adalah negatif. Kalau sensitivitas itu memberi hasil positif pada orang sehat. Jadi di sini benar menurut membuat soal inilah mengontrol spesifisitas. Kalau saya juga sih menurut saya lebih idealnya mengontrol validitas, bahwa reagen itu adalah valid digunakan apabila kontrol positif memang digunakan dan memang memberi hasil negatif. Kalau kontrol negatif, kalau kontrol positif memberi hasil positif. Tapi kalau kedua-duanya digabungkan namanya validitas uji, ya kan? Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman untuk materi kita untuk bahasan soal-soal uji kompetensi 104 imunologi serologi di sesi kali ini untuk imunologi serologi sesi 4. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya dan bertambah ilmunya serta bertambah pengetahuannya. Jangan lupa subscribe. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah bahasan kita pada hari ini. Salam kompetensi. Semoga teman-teman lulus uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai yang tinggi. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.